Berita 1. Pemirsa, muncul predator seksual yang kali ini berasal dari lingkungan yang paling aman, yakni keluarga. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, sudah ada pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri yang bergabung bersama kami secara virtual. Selamat malam, Mas Reza. Sehat, Mas Reza? Alhamdulillah. Dari sudut pandang Anda, apa yang kemungkinan menjadi pemicu kelainan seksual atau incest atau pedofilia ini ada? Kemudian ruang mana lagi yang aman untuk anak-anak kalau keluarga atau saudara sendiri ini bisa mengalami kelainan seperti ini begitu? Kalau kita bicara tentang kelainan, mudah-mudahan kita tidak salah kaprah dengan menganggap bahwa setiap bentuk kelainan seolah-olah memberikan ruang bagi pelakunya untuk kemudian mendapatkan tanda petik layanan pasal 44 KUHP lolos dari jerat hukum. Tidak. Penyimpangan itu bisa disebabkan oleh faktor dalam, bisa juga disebabkan oleh faktor luar, internal, eksternal. Apapun itu, saya ingin mengajak kita semua untuk punya keinsafan yang bersama, bahwa kalau kita sudah bicara tentang misalnya incest kah, pedofilia kah, maka mudah-mudahan kita bersepakat, apapun itu disebut sebagai penyimpangan, tetapi pelakunya kita asumsikan sebagai orang yang sehat, dalam pengertian waras, dia rasional, karena hanya dengan asumsi semacam itu, kita akan bisa memintai pertanggungjawaban yang bersangkutan dari sisi pidana. Oke, apakah tindakan incest ini kalau begitu bisa dipidana? Ternyata tidak serta-merta. Kenapa? Indonesia sesungguhnya tidak memiliki hukum spesifik terkait dengan incest. Berarti kita perlu pahami dulu kriteria apa yang harus terpenuhi agar sebuah aktivitas seksual bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Ada 3 yang saya pahami. Pertama, ketika aktivitas seksual tersebut dilakukan bersama mereka yang masih berusia kanak-kanak. Berarti pada rentang usia 0 hingga sebelum 18 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aktivitas seksual tersebut dilakukan oleh misalnya 2 pihak, yang salah satu ataupun keduanya sesungguhnya sudah memiliki ikatan pernikahan satu sama lain. Ini yang disebut sebagai perzinahan. Dan yang ketiga, ketika aktivitas seksual tersebut dilakukan atas dasar paksaan, berarti non-konsensual. Kalau 3 kriteria tersebut terpenuhi, maka sekali lagi masuk akal kalau kemudian perilaku atau aktivitas mereka disebut sebagai kekerasan seksual. Namun sekarang kita bayangkan, ini incest, tapi tidak bisa dijerat pidana, yaitu seorang ibu, anggaplah berumur 50 tahun, melakukan hubungan intim dengan darah dagingnya sendiri berumur 25 tahun. Berarti kedua-duanya sudah sama-sama dewasa. Dan kedua-duanya sama-sama berkehendak bagi terjadinya hubungan terlarang tersebut. Namun sayang beribu sayang, betapapun kita sebut ini sebagai sebuah hubungan terlarang, ini merupakan aktivitas yang amoral, ini merupakan perbuatan yang bejat, ini merupakan tindakan yang menjijikkan, ini merupakan incest, namun tidak bisa dipidana. Karena kedua belah pihak sudah sama-sama dewasa dan berkehendak bagi terjadinya hubungan intim sesama mereka. Oke, kalau tidak bisa dipidana, sedang kita juga tahu secara norma begitu ini sesuatu yang tidak biasa begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mungkin juga bahkan memberantas fenomena ini? Bagaimana yang sudah saya sarankan sejak sekian tahun silam. Saya menilai sekian banyak pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan rumusan-rumusan pasal yang amoral. Ada nilai-nilai moral yang kita hayati, nilai-nilai sakral seksualitas yang kita peluk, yang kita anut. Ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai adat dan seterusnya yang sayang beribu sayang tidak diterjemahkan ke dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itulah, sekian banyak bentuk perilaku maupun orientasi seksual yang menyimpang praktis tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya khawatir bahwa celah-celah hukum yang sedemikian besar, vakumnya standar moral yang kita anut dari Undang-Undang TPKS, memberikan celah bagi siapapun kemudian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sekali lagi sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai sakral seksualitas di masyarakat kita.
Oke, kalau bicara secara kacamata society, sosial begitu, ini kan sesuatu hal yang tidak biasa begitu ya Mas Reza. Perilaku incest begitu berhubungan yang sedara begitu. Tentu ini bukan hal yang biasa, tetapi kenapa kini bahkan ada temuannya begitu grupnya juga diikuti oleh puluhan ribu akun begitu. Pelaku penyimpangan ini bisa sangat berani terang-terangan bahkan eksis di media sosial. Apakah artinya pengawasan ruang media sosial kita juga sudah semakin lemah begitu? Ya, pihak yang bisa kita harapkan mencegah atau menangkal semaksimal mungkin adanya kegiatan-kegiatan, adanya grup-grup aneh dan jahat semacam ini, ada dua pihak. Pertama Kominfo, dan yang kedua Mabes Polri dengan unit patroli sibernya. Dua kementerian dan lembaga ini yang selama ini kita yakini memiliki piranti, memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mudah-mudahan mencukupi untuk kemudian menangkal terjadinya atau bermunculannya grup-grup jahat semacam ini. Tapi dari waktu ke waktu tantangannya memang ke otoritas penegakan hukum adalah kecepatan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Kalau tadi misalnya, saya simak, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan akan mengambil langkah cepat, tegas, dan seterusnya untuk mengatasi masalah ini. Coba kita ingat kembali. Ketika ada Fufu Fafa yang berkeliaran di dunia maya dengan segala macam narasi cabul yang dia kemukakan, apakah otoritas penegakan hukum bekerja? Ternyata tidak. Itu saya katakan tadi. Kita sudah punya kementeriannya, kita sudah punya lembaganya, tapi lagi-lagi tantangan yang melemahkan efek jerak adalah ketika otoritas penegakan hukum tidak bekerja secara cepat dan konsisten. Coba tunjukkan kepada kita. Kalau grup-grup semacam fantasi sedarah ini bisa diberangus, bagaimana kemudian keberadaan seorang Fufu Fafa juga bisa ditindak secara tegas? Coba, bagaimana jawabannya? Selama itu tidak terjawab, maka sekali lagi izinkan saya untuk mempertanyakan kecepatan, lebih-lebih konsistensi atau keajegan otoritas penegakan hukum kita. Oke, kalau di luar sana bicara kepada soal hubungan saudara ini ada yang begitu concern dan khawatir bahwa perilaku ini katanya bisa saja menular. Paham ini bisa ditularkan kepada paham-paham yang lain begitu. Apalagi ini sudah dilakukan secara terang-terangan di sosial media dengan nama yang jelas. Dari kacamata Anda mungkinkah memang betul begitu paham tersebut bisa menulari begitu pemahaman lain yang katakanlah sedang sehat baik-baik saja begitu? Ya, menular dalam pengertian bukan diperantarai oleh virus, bakteri, atau kuman-kuman penyakit, bukan. Penularannya adalah lewat proses belajar yang salah, yang ngawur, yang jahat. Bagaimana seseorang menduplikasi perbuatan salah orang lain. Bagaimana seseorang belajar bahwa ternyata hukum tidak bekerja. Hukum pun hadir secara diskriminatif. Bagaimana seseorang tersadar bahwa ternyata orang-orang yang berperilaku jahat serupa, berorientasi menyimpang serupa, ternyata ada di sekeliling mereka. Dan itu terjembatani satu sama lain, memanfaatkan media-media maya yang memungkinkan siapapun untuk tampil dengan serbaneka identitas samaran. Nah itulah mekanisme, sejumlah mekanisme yang kemudian bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, tentu saja dimanfaatkan secara salah, bagi penularan orientasi, perilaku, bahkan isme-isme menyimpang dan jahat semacam ini. Sudah, kalau kita ingin mengatasinya memang ada 4 dimensi yang harus dikelola secara simultan. Apa saja nih Mas? Baik preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Oke, sekarang kan kita tahu di grupnya yang sudah beredar juga di berbagai platform begitu ya. Ini ada 30 hingga bahkan 40 ribu akun yang menjadi follower, pengikut dalam grup akun jahat itu. Jadi kalau misalnya kita bicara mengikuti atau followernya, artinya banyak juga yang memang interest dengan narasi-narasi yang mungkin dibangun di sana, komentar-komentar yang ada di sana, termasuk juga konten-konten yang disebarluaskan di grup tersebut begitu. Dari kacamata Anda, sudahkah kita masuk ke dalam titik kritis mengingat besarnya jumlah follower tersebut begitu? Artinya banyak sekali yang interest dengan dalam tanda petik hubungan saudara ini begitu? Sejak sekian tahun silam, ketika kita atau dunia tepatnya menyikapi keberadaan para predator seksual terhadap anak, diistilahkan sebagai molester atau pedofil,
cara pandang dunia sudah berubah. Tidak lagi melihat mereka sebagai individu per individu, tapi sebagai sebuah jaringan, International Pedophile Network, jejaring pedofilia internasional. Mereka berkembang biak di sana, dalam pengertian berkembang biak adalah saling bertukar informasi, bertukar tayangan, bertukar narasi, dan seterusnya yang sifatnya jahat itu. Kemudian mereka juga melakukan transaksi-transaksi seksual yang sudah barang tentu ilegal itu. Nah, kalau kemudian kita sikapi masalah incest ini dengan cara pandang yang sama, yaitu sebagai sebuah jejaring, sebagai sebuah network, maka sudah memang dibutuhkan kerja terpadu, barangkali bukan hanya oleh otoritas yang saya sebut tadi, yaitu Mabes Polri dan Kominfo. Kalau perlu, otoritas terkait di tanah air juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga serupa pada level internasional untuk memastikan bahwa jaring penegakan hukum, khususnya jaring pidana terhadap mereka bisa ditebar dengan seluas-luasnya. Pada titik itu pula saya agak khawatir, terus terang. Tentu saja saya tetap menyemangati Mabes Polri dan Kominfo. Tapi dengan jumlah anggota di akun Facebook yang mencapai belasan atau puluhan ribu itu, saya terus terang tidak begitu optimis bahwa kemudian langkah penegakan hukumnya akan berlangsung secara masif pula. Mungkin hanya akan dikenakan kepada 1-2 orang saja. Jangan salah, ketika manusia-manusia jahat berpikiran dan yakin bahwa ternyata proses penegakan hukum hanya dikenakan kepada 1 atau 2 orang saja, maka relevan yang saya kemukakan tadi, kecepatan, wabil khusus keajegan atau konsistensi penegakan hukum akan menjadi tanda tanya besar. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau proses penegakan hukum tidak cepat dan juga tidak ajeg atau tidak konsisten, maka jangan pernah kita berharap tentang adanya efek jera. Baik efek jera langsung maupun efek jera tidak langsung. Yang lebih dikhawatirkan lagi kan perkara grup Facebook mungkin bisa dibubarkan, bisa ditutup. Tetapi yang sulit kemudian men-tracingnya adalah menemukan orang-orang yang masih memiliki pemahaman itu. Memiliki ismenya itu begitu, bahwa mereka mengiyakan atau juga menyukai hubungan sedara begitu. Bagaimana sebaiknya upaya yang perlu dilakukan agar menumpas ini sampai ke akarnya? Sebetulnya saya ingin mengatakan, wahai orang tua, barangkali kita harus berpikir ulang tentang kebiasaan kita memberikan wejangan kepada anak-anak kita, hati-hati terhadap orang asing. Waspadai orang yang tidak dikenal. Kasus yang sedang kita perbincangkan ini menunjukkan bahwa hitung-hitungan di atas kertas, pihak yang paling mungkin menjahati anak-anak kita, pihak yang paling mungkin memviktimisasi secara seksual anak-anak kita siapa? Ya orang dekat, orang serumah, orang yang punya pertalian darah. Karena itu jangan-jangan kita harus ubah nih. Nasihat ke anak-anak bukan lagi waspadai orang asing, jauhi orang tidak dikenal, tapi waspadai justru orang yang tinggal satu rumah. Waspadai orang yang punya pertalian darah. Apa yang saya kemukakan ini barangkali terdengar aneh gitu ya, tetapi secara getir itulah faktanya. Karena ternyata, saya ulangi, pihak yang hitung-hitungan di atas kertas paling mungkin menjahati anak-anak kita, tak lain tak bukan adalah mereka yang punya pertalian darah dengan anak-anak kita. Oke, tapi kalau kita coba cari root cause-nya, adakah kemungkinan Mas Reza bahwa perilaku menyimpang tersebut, menyukai hubungan sedara itu terjadi akibat trauma tersendiri di masa lampau, juga misalkan oleh tindak kekerasan atau lain sebagainya? Kalau pertanyaan semacam itu diajukan ke kolega dari psikologi klinis, perkiraan saya akan ketemu jawaban seperti itu. Oh ini trauma, oh ini masa kecil suram dan seterusnya. Maaf, saya menghormati kolega saya dari psikologi klinis. Tapi kalau narasi itu terus-menerus yang kita lambungkan, maka sadar tidak sadar, kita ini memberikan semacam peringanan kepada mereka-mereka itu. Karena itu, senyampang saya bukan orang klinis, tapi senyampang saya adalah orang psikologi forensik, maka saya tanda petik tidak ambil pusing terhadap sebab musabab mengapa mereka menjadi pelaku incest. Saya tidak terlalu mau menghabiskan waktu banyak untuk berpikir kenapa mereka menjadi pedofil. Tidak. Saya hanya berpikir bagaimana menjerat mereka secara hukum. Bagaimana kemudian, ya kalaulah ini dianggap perlu dipikirkan silakan. Bagaimana kemudian dikenakan rehabilitasi terhadap mereka. Saya sebetulnya tidak begitu senang juga dengan narasi rehabilitasi bagi predator seksual. Saya berpikir mereka harus yang lebih tepat adalah diapain kalau begitu harusnya dari kacamata Anda, Mas Reza? Mas Reza, hukuman seperti apa yang Anda rekomendasikan kalau ternyata ada kesempatan untuk merevisi katakanlah aturan untuk para pelaku seperti ini? Cuma 15 tahun. Cuma 15 tahun. Dan perkiraan saya
Kalau sebatas kita bicara tentang pelanggaran undang-undang ITE, undang-undang pornografi dan sejenisnya, lebih kecil lagi hukumannya. Tapi kalau kita bicara tentang aktivitas seksualnya, maka terkait di situ ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Hukumannya berapa? Ya, kekerasan 15 tahun. Maksimal. Kalau ditanya ke saya hukumannya berapa? Ya, saya ingin karena korban sudah menderita sepanjang hayat mereka, maka sudah sepantasnya bukan kalau kita juga berpikir bagaimana membuat sengsara pelaku sepanjang hayat mereka. Oke. Baik, Mas Reza terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Berita Satu Utama. Tentu harapan kita juga sama bahwa tindakan aksi jahat tersebut bisa sesegera mungkin ditumpas. Pemerintah juga para pemangku kebijakan bisa menentukan formulasi khusus meracik bagaimana menuntaskan temuan-temuan Satu orang ini. saja dulu. Oke. Tantangannya Uber satu orang saja dulu. Tidak perlu belasan atau puluhan ribu orang. Uber satu orang bernama Fufafa sanggup tidak? Baik. Terima kasih Mas Reza sudah berbagi insight bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Mas Reza. Terima kasih. Demikian pemirsa diskusi kita bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri.